Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan yang akan membahas tentang PLSQL Oracle. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kursor implisit dan juga kursor eksplisit. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang package pada PLSQL Oracle. Package sendiri mempunyai pengertian yaitu objek yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan prosedur, fungsi, variabel, tipe data, dan definisi objek database lainnya. Package sendiri mempunyai dua bagian di dalamnya, yaitu package specification dan yang satunya lagi package body. Nah, di sini saya juga tadi case dari dosen saya. Yang pertama, menampilkan tabel customer menggunakan package. Yang kedua, menampilkan nama dan gaji dari tabel customer menggunakan package. Yang ketiga, menampilkan total salary dari tabel customer menggunakan package. Langkah pertama sebelum ke study case-nya, kita seperti video sebelumnya saja ya, mengaktifkan server outputnya terlebih dahulu. Lalu kita membuat tabel yang sudah saya siapkan. Tabel ini kita namai dengan tabel customer sesuai dengan tugasnya. Lalu di dalamnya terdapat 5 kolom, yaitu ada ID dengan tipe data number panjangnya 5. ID ini dijadikan primary key karena ID itu identik dengan kayak satu orang tuh hanya dapat satu ID, seperti itu. Satu akun, satu user itu hanya mendapatkan satu ID. Maka dari itu ID dijadikan primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar panjangnya 30, umur dengan tipe data number panjangnya 3, alamat menggunakan tipe data varchar panjangnya 30, dan yang terakhir ada gaji dengan tipe data integer. Kita buat saja tabelnya, tabel customer created. Nah, kemarin saya lupa membahas tentang supaya lebih pasti untuk memastikan kita sudah tabel yang kita buat itu udah ada atau belum. Kita menggunakan dex, nama tabel itu just nomor. Ini lupa dibahas. Nah, sudah ada ya tabelnya, tapi belum ada isinya. Langsung aja kita isi dengan data yang sudah saya siapkan juga. Nah, kemarin sudah dijelaskan cara untuk memasukkan data, yaitu menggunakan insert into nama table customer values. Nah, yang ada di dalam kurung ini harus sesuai dengan tipe data yang ada di atas. Tuh, kayak ID dan juga umur menggunakan number, maka menggunakan 1, 3, 2, dan gaji menggunakan integer, maka kita masukkan nilainya menggunakan nilai desimal, menggunakan bilangan bulat. Lalu nama dan juga alamat menggunakan varchar, yaitu Adi dan Ahmedabad. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kita langsung aja tambah datanya pada table customer. Nah, kita pastikan ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 table yang kita tambah. Kita pastikan 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan itu manual dan makan banyak waktu ya. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan select bintang from customer seperti yang kemarin kita lakukan. Dan di sini kita sudah lihat bahwa sudah ada 6 data yang sudah masuk ke dalam table. Nah, sudah membuat table dan juga mengisi table tersebut dengan beberapa data. Langsung kita ke study case pertama. Study case pertama adalah menampilkan table customer menggunakan package. Berarti kita menampilkan
seluruh yang ada di seluruh nilai yang ada di tabel customer. Di sini saya sudah menyiapkan soal nomor 1. Saya sudah menyiapkan package specification dan juga package bodinya. Ini kita buat package-nya bernama client. Nah, package specification ini hanya untuk mendeklarasikan prosedur, fungsi, tipe data, variabel, dan lain-lain. Nah, seperti ini kita mendeklarasikan prosedur yang bernama all customer. Dan kita sudah membuat package-nya yang bernama client. Lalu end client untuk menandai akhirnya untuk menandai akhir dari package. Lalu kita buat saja. Nah, package client compile. Ini kita sudah jalankan. Kita sudah membuat package client. Lalu pada package body ini biasanya isinya itu implementasi dari prosedur yang sudah dideklarasikan di package specification gitu. Jadi prosedur all customer kan sudah dideklarasikan, maka prosedur ini akan diisi dengan implementasi. Implementasinya ini bisa menggunakan berbagai cara, salah satunya menggunakan cara kursor implicit dan juga kursor explicit. Nah, yang kita gunakan adalah kursor implicit, sama seperti kemarin ya, kursor implicit for loop, yang dimana perulangan ini akan mengambil semua kolom pada tabel customer, karena select bintang from akan mengambil semua kolom pada tabel customer dan menyimpannya di data. Lalu akan ditampilkan menggunakan DBMS output line, yang dimana cara seperti ini, yaitu data.id, adalah cara untuk mengambil nilai ID di data mengambil nilai kolom ID di dalam data gitu. Begitu juga dengan nama, begitu juga dengan umur, alamat, dan juga gaji. Lalu end loop, kita akhiri perulangan. End all customer, kita akhiri prosedurnya, dan juga end client mengakhiri paket body. Lalu kita jalankan saja. Nah, package body client compile sudah terbuat package bodinya, maka kita langsung menggunakan package-nya, yang dimana akan menampilkan semua nilai yang ada di tabel customer. Cara menjalankannya ada berbagai banyak cara. Nanti di step study case saya memberikan setiap caranya. Yang pertama, di study case pertama kita menggunakan cara begin client titik all customer end. Ingat ya, ini nama package-nya dan ini nama prosedurnya. Nah, yang keluar adalah seluruh nilai yang ada di tabel customer, yaitu 5 kolom, ID, nama, umur, alamat, dan juga gaji. Ini ada 6 data sama dengan yang ada di tabel customer. Nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Nah, perbedaan nomor 1 dengan nomor 2. Kalau nomor 1 kan menampilkan semuanya. Kalau nomor 2 hanya menampilkan kolom nama dan gaji saja dari tabel customer. Oke, kita langsung ke package-nya saja. Saya sudah menyiapkan package specification dan juga package bodinya. Nah, sama ya. Di package specification itu sama. Kita membuat package bernama client dan mendeklarasikan prosedur yang bernama all nama gaji. Lalu di package bodinya
kita isi dengan implementasi yang implementasi menggunakan kursor implicit sama, tapi yang membedakan adalah di perulangan ini. Di perulangan di atas kan mengambil semua kolom pada customer. Nah, pada nomor 2 ini hanya mengambil 2 kolom pada table customer dan disimpan di data gitu. Lalu dicetak menggunakan DBMS output put line, yang dimana hanya bisa mengambil nilai pada kolom nama dan juga gaji doang, karena yang disimpan di data ini hanya kolom nama dan gaji. Berbeda dengan yang nomor 1, dia menyimpan semua kolom yang ada di customer. Jadi kita mau menampilkan 3 kolom, 2 kolom, ataupun hanya 1 kolom itu bisa. Tapi kalau ini kita hanya menampilkan kolom nama dan gaji saja menggunakan DBMS underscore output dot put underscore line. Lalu end loop untuk mengakhiri perulangan, dan juga end al nama gaji untuk mengakhiri prosedur. Lalu end client untuk mengakhiri package bodinya. Yang pertama kita akan menjalankan package specification-nya dulu, membuat package specification-nya. Package client compile. Lalu setelah kita membuat package yang bernama client, kita membuat package bodinya, sama namanya client juga. Ini package body. Nah, package body client compile. Nah, tadi kan cara begin ini udah dilakukan ya. Nah, ada juga cara menggunakan exec ini dari execute. Dia itu bisa disingkat menjadi exec. Lalu kita menggunakan, nah ini klien ini nama package-nya, al nama gaji ini nama prosedurnya. Saat kita jalankan, nah yang ditampilkan hanya kolom nama dan juga kolom gaji saja. Sesuai kan, ada 6 data, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data sesuai. Oke, nomor 2 sudah. Yang terakhir nomor 3, yaitu menotalkan atau menjumlah semua gaji pada table customer. Di sini saya sudah menyiapkan juga nomor 3-nya. Sudah menyiapkan package specification-nya dan juga package body-nya. Tadi kita udah tahu package specification gunanya seperti apa. Kita membuat package yang bernama client terlebih dahulu, lalu akan mendeklarasikan prosedur dengan nama al gaji, dan jangan lupa end client untuk menandai akhirnya dari package specification. Maka kita buat terlebih dahulu nih package-nya. Nah, package dengan nama klien sudah terbuat. Lalu package body ini kita akan mengisi implementasi pada prosedur al gaji ini yang sudah dideklarasi di package specification dengan cara sama dengan cara kursor implicit ya, yang dimana kita membuat table baru terlebih dahulu, yaitu membuat membuat variabel baru yang bernama total salary dengan tipe data integer dan diinisialisasi 0. Lalu begin, ini sama ya. Di sini hanya mengambil perulangan ini hanya mengambil kolom gaji saja. Hanya mengambil kolom gaji pada table customer. Jadi di data ini hanya ada nilai-nilai di kolom gaji gitu. Lalu kita menggunakan rumus ini untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom gaji per barisnya. Oke, gimana rumusnya? Total salary kan tadi inisialisasinya 0 ditambah data gaji. Nah, data gaji ini akan mengambil
per barisnya, nilai per barisnya pada kolom gaji gitu. Jadi kan lalu ketika data gaji ini mengambil nilai per barisnya, misal kayak data gaji nih kan, pertama dia akan mengambil baris pertama itu kan 2000. Nah, lalu akan tersimpan di total salary yang tadinya 0 akan tersimpan 2000. Lalu data gaji akan mengambil pada baris kedua yaitu 1500, maka akan ditambah yang tadinya 0 ini kan jadi 2000. Nah, 2000 akan menambah nilai yang ada di data gaji yaitu 1500, maka akan jadi 3500 tersimpan di total salary. Begitu terus sampai terakhir dan akan menjumlahkan semua gaji yang ada di tabel customer. Yang sekarang nilai gaji ini sudah dipindahkan ke data. Maka untuk menampilkan total seluruh gaji pada tabel customer, kita menggunakan total salary, karena total salary ini variabel yang menyimpan hasil dari penjumlahan tadi itu. Habis itu udah tahu rumusnya, lalu kita akhiri perulangan dan menampilkan variabel yang telah tadi kita buat, karena variabel yang tadi baru kita buat ini yang bernama total salary menyimpan total seluruh gaji di kolom gaji, telah menyimpan seluruh total nilai pada kolom gaji itu menggunakan rumus ini. Nah, akan tersimpan di total salary, lalu ditampilkan menggunakan DBMS output line itu. Lalu end al gaji kita menutup prosedurnya, lalu end client menutup package bodinya, lalu kita jalankan. Nah, package body client compile. Nah, tadi menggunakan begin sudah, menggunakan exec udah, sama-sama aja sih ini. Execute ini versi lengkap. Execute. Oke, kita jalankan, yaitu client adalah nama package-nya dan algaji nama prosedurnya. Nah, yang akan keluar adalah total dari seluruh nilai pada kolom gaji itu. Untuk membuktikan kebenarannya, kita hitung secara manual. 2000 tambah 1500, 3500, 3000 tambah 3500 tambah 2000, 5500, 5500 ditambah 6500 yaitu 5500 sama 6500, maka 12000. 12000 ditambah 18500 maka 20500. 20.500 ditambah 4.500 maka hasilnya adalah 25.000. Nah, ini kan secara satu persatu ya, dimana setiap study case kita membuat package specification-nya dulu satu-satu gitu kan. Package bodinya juga pada study case pertama sampai ketiga itu menggunakan masing-masing menggunakan package specification dan juga package body. Emangnya terus bang, kalau digabungin bisa nggak? Bisa. Lalu kita jalankan semuanya data ini kan dari tadi kita satu-satu ya. Ini
yang kedua, terus yang ketiga, terus satu-satu. Kalau untuk digabungin bisa nggak? Bisa. Caranya adalah kita hanya memerlukan satu packet specification-nya saja. Dimana prosedur ini, prosedur algaji mana? Nah, ini dia. Kita pindahkan ke sini. Kita hanya memerlukan package specification-nya satu dan juga package body-nya satu. Itu bisa kita bisa gabungkan semuanya. Nah, setelah prosedur dipindahkan ke dalam satu specification, lalu kita deklarasi ketiganya. Package client, berarti kita sudah mempunyai package bernama client yang dimana kita sudah mendeklarasikan 3 prosedur dengan nama yang berbeda. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, cara menggabungkannya adalah end client-nya kita hapus. Ini juga kita hapus terlebih dahulu. Ini juga kita hapus. Yang kita ambil dari prosedurnya sampai end nama gaji, yaitu menutup prosedurnya. End client-nya kita hapus lebih dahulu. Dengan ini exec-nya juga. Nah, yang terakhir Nah, perbedaan dari yang tadi kan satu-satu tuh end client-nya di packet body itu setelah mengakhiri prosedurnya ya. Karena ini digabungin, maka end client akan ditaruh di paling bawah. Seperti itu. Nah, kita kan tadi sudah mendeklarasikan 3 prosedur, maka cara penggabungan itu seperti ini. End client-nya ditaruh di paling bawah. Yang tadinya kan end client tuh ada di setiap terakhir ini ya. Setiap terakhir menutup prosedur di prosedur all customer, end client ada gitu di bawah end all customer. Begitu juga dengan end all gaji dan juga end all nama gaji dan juga end all gaji. Nah, di saat penggabungan ini kita hanya memerlukan satu end client, yaitu di akhir, di paling bawah, di akhirnya gitu. Oke, ketika kita jalankan package body client compat. Nah, yang tadi kita menjalankannya satu-satu, di sini kita bisa menjalankannya sekaligus 3. Bentar, saya sudah menyiapkan. Nah, ini menggunakan begin, tapi satu-satu ya beginnya. Nah, ini dia. Bisa dijalankan bersamaan menggunakan begin.
Kalau execute kayak gimana? Kalau execute lebih rapi. Nah, ini nomor pertama, nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi seperti itu. Ada ada berbagai cara untuk menjalankan package-nya. Dan yang tadi kita sudah menjelaskan study case dari nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kita sudah juga saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menggabungkan semua package menjadi satu, gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang package pada PL/SQL pada video kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa tanya aja di kolom di kolom komentar. Nanti saya insya Allah akan bantu jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.